ini para habaib ini banyak pesantren. Pesantren macam-macam. Ada An-Nurul Kasyaf, ya. Ada Al-Anwar, ada Al-Ashraf, ada dar ini, dar itu. Tapi ini dikasih nama sama Sidil Habib Umar Al-Faqih Al-Muqaddam. Masya Allah. Yadullu ala uluwi ka'bihi wa uluwi martabatih. Ya, inda Sidil Habib Umar. Sallu ala Muhammad. Masya Allah. Bersama kita juga ada Habib Zaid, ada Habib Abdurrahman Mutahhar. Ya, Masya Allah. Beliau ini yang sering berkhidmah kepada para ulama dan sadah habaib. Ini kata para ulama dan salaf kita, ana lebih suka sama orang ahli khidmah daripada orang ahli ilm. La an ta'allamna baban minal adab khairun min ta'allamna sab'ina baban minal ilm. Lebih baik kita belajar satu bab adab daripada kita belajar 70 bab ilmu. 70 bab ilmu hadis, 70 bab ilmu fikih, 70 bab ilmu akidah, kalah dengan satu bab adab. Masya Allah nih Habib Abdurrahman Mutahhar nih, dari tadi selalu ngambil kita minum. Padahal umur beliau pasti lebih tua dari antum, betul ya? Logikanya adalah begini, kalau kita ketemu sama orang yang lebih tua, pasti sholatnya lebih banyak dari kita. Ana sama Habib Toha ini umurnya beda-beda tipis, bagai pinang dibelah dua pakai silet. Iya, ya. Beda-beda tipis, Bib ya. Bagai pinang dibelah dua tapi pakai silet, Bib. Jadi beliau nih 37, kita 35. Otomatis 2 tahun sholat beliau lebih banyak dari kami. Betul? Puasa beliau 2 tahun lebih banyak dari kami. Betul? Taklim beliau 2 tahun lebih banyak dari kami. Betul? Ilmu beliau 2 tahun lebih banyak dari kami, betul? Tapi lihat tawaduknya beliau, ya. Tawaduknya beliau ini 2. Tawaduk yang benar-benar dengan tawaduk yang kedua, tawa sambil duduk. Ya, Masya Allah, lihat ya. Ini jabr khatirnya luar biasa. Bahkan kita diajarkan oleh para salaf kita itu al-basyasyatu fil wajhi afdalu minal maidah. Al-basyasyah, tahu al-basyasyah? Cerah wajah, sumringah, senyum yang lebar, tarhib, senang dengan kedatangan orang, diafah tuh paling senang. Ya ini yang kami temukan di Pontianak. Sampai hari ini Beb, anak ini keliling kemana-mana, ke Jambi, kemana-mana Beb, jarak jauh-jauh. Harim tidak pernah minta ikut, tapi kalau ke Pontianak ikut. Kenapa? Masya Allah, Pontianak ini kalau ke Pontianak ini semuanya baik itu. Umi jadi penasaran, kalau sama Umi aja baik, gimana sama Abi ya? Wah ini. Jadi hari mana akhirnya ngintili terus, Beb. Ana dikawal nih CCTV di mana-mana nih, enggak bisa bergerak ini kita. Shallallahu alaihi Muhammad. Jadi keberadaan antum semua di Ma'had Faqih Muqaddam ini adalah semua karena Allah sayang dengan antum. Kalau Allah enggak sayang dengan antum, Allah enggak akan letakkan antum di sini. Kenapa? 1, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Kalau Allah sudah suka pasti dipahamkan kepada urusan agama. 2, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abid. Itu semua salah satu daripada kelebihan. 2, antum belajar sama ahli ilmu. Habib Toha bin Husin Al-Jufri ini bukan kaleng-kaleng. Meskipun beliau ini ketawa-ketawa, tapi antum melihat sirah zatiyahnya beliau. Ngajinya sama siapa? Karena zaman sekarang ini ada ulama, ada ubaru. Ada ulama itu yang belajarnya lama. Kalau ulama belajarnya lama, ada namanya ubaru, belajarnya baru. Habib Toha ini ulama ya, karena belajarnya lama. Ini belajar beliau nih ya, belajarnya di Dalwa, dari Dalwa pergi lagi ke DM Darul Mustafanya Sidil Habib Umar bin Salim bin Hafiz. Jadi orang baik, jadi orang yang Masya Allah, jabr khatirnya Masya Allah beliau nih menyenangkan. Nggak pernah ketika kita bicara, melainkan beliau pasti berusaha membuat kita tertawa. Itu adalah menunjukkan daripada sifat sakhi, kemudian sifat beliau yang karam,
menunjukkan beliau ini orang dermawan, orang baik, dan semua itu diwariskan dari siapa? Dari Sayyidil Wujud, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3, antum belajar kepada zuriyahnya. Faqad jama'a Sidil Habib Thaha bin Husain Al-Jufri nasaban wa hasaban. Nasab dan hasab itu beda. Kalau nasab ini darah, kalau hasab perjuangan. Hasabnya beliau dapat sampai ke Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasabnya beliau dapat ala hasbi mujahadatih fi ta'allum wa ta'lim wa tadris. Dari perjuangan beliau ngajar, perjuangan beliau kemana-mana. Jadi beruntung antum ada di sini. Shallu ala Muhammad. Jadi orang itu harus melihat kepada siapa dia berguru. Inna hadzal ilm din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kita punya ilmu ini adalah agama, maka kita harus melihat kepada siapa kita belajar. Al isnad minad din walau lal isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad, tahu isnad, penyandaran dari apa yang kita sampaikan, penyandaran dari apa yang kita fikirkan, penyandaran dari apa yang kita perbuat, itu urusan agama. Maka hendaknya kalian mengambil sanad. Karena kalau tidak ada sanad, siapa saja bicara apa saja. Contoh, ya, zaman sekarang ada baru, ya, bilang tai kucing nggak najis. Nah itu ada tuh. Coba disuruh colek pakai astor, mau nggak dia tuh kira-kira? Mesti nggak mau. Ada lagi ustadz bilang rukun wudu itu cuma 2. Ini dari mana rukun wudu 6 dijadikan dulu korupsi 4 rukun ini. Tapi followernya puluhan ribu bahkan jutaan. Nah maka kita yang daris ya di ma'had, di pesantren salafiyah seperti ini harus punya semangat yang membara. Salah satunya apa? Kesian umat Rasulullah di luar sana. Kalau nanti saya malas-malasan di sini, kalau nanti saya leha-leha di sini, siapa yang mau melanjutkan estafet ini? Habib Thaha nggak panjang umurnya. Oh panjang nih. Maksud anak kullu nafsin dha'iqatul maut. Softo baby. Kenapa? Karena biasanya laki-laki soleh itu didoakan bidadari cepat mati, Beb. Kata bidadari ini, cepatlah kau mati, aku sudah kangen. Kira-kira Habib Thaha ini dirindukan nggak sama bidadari? Sallu ala Muhammad. Panjang umur beliau, amin. Berkah rizki, amin. Sehat walafiat, amin. Wa kulluna insyaallah amin ya rabbal alamin. Itu harus anda pikirin. Kalau saya main-main di sini, kerjaannya main, nggak bisa. Antumul an fi marhalatin naqidin wa satusbihuna manqulin fil mustaqbal. Antum sekarang marhala antum adalah al-jam'u wa tahsilu. Ngumpulin, nyari, ngumpulin. Antum punya gelas ini, kosongi. Di depan seorang guru, akhlak taghaful itu nomor 1. Tahu taghaful? Pura-pura tidak tahu. Antum misalkan sudah hafal Bukhari Muslim, ngaji sama orang yang lebih tua dari antum, antum pura-puralah tidak hafal Bukhari Muslim. Apalagi antum tidak hafal Bukhari Muslim. Jangan datang ke Ma'had Faqih Muqaddam dengan dada membusung, tidak jadi apa-apa antum. Antum lihat Sirah Zatiyah Salafus Saleh, tidak ada begitu. Syekh Ali Baros, kenapa bisa jadi begitu? Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas itu karangannya cuma rotib. Kalau beliau pengen ngarang, bisa ngarang apa saja beliau. Tapi lihat, turun ke muridnya Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros punya Syarhul Hikam miliknya Imam Ibnu Athaillah. Ini tasawuf rasa Syadzili disyarah sama Ba'alawi. Ajib bener ini. Sampai salah satu perkataan itu yang ana ini tidak pernah temukan di syarah-syarah yang lain. Beliau mengatakan apa? Ikhlas itu adalah engkau sholat di malam hari, kemudian engkau sholat subuh di masjid, kemudian engkau menyelesaikan ibadah sampai syuruk, engkau pulang ngelihat orang yang baru bangun tidur, engkau tidak merasa lebih baik dari dirinya. Sekarang bisa enggak kita seperti itu? Kita terkadang pakai imamah, ini baru imamah aja udah sombong, belum ipapah. Baru imamah, belum ipapah ya. Ya pakai imamah ini hati-hati ya, harus kita jaga adab dan akhlak. Tabarruk kita dapat keberkahan ini pakai imamah. Makanya sebagian sadah yang mungkin ada yang syarab dukhon, masih merokok dan lain sebagainya. Kalau mereka ngerokok, pasti imamahnya dilepas. Artinya apa? Menghargai daripada kita punya ini pemberian.
Antum sanad antum sudah nyambung sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pakaikan imamah Habib Toha kan? Semuanya Habib Toha yang pakaikan. Atau pakai sendiri? Pakai sendiri. Berarti antum baru jadi ipapah, belum imamah antum. Ya, masih rosem aja antum itu ya. Makanya yang benar belajarnya supaya nanti sanadnya nyambung ke Habib Umar. Kan enak. Nama antum siapa? Mana? Yang pakai cincin. Antum siapa namanya? Fikri. Wah, ana Fikri. Dapat ijazah imamah dari Habib Toha dari Sidil Habib Umar. Kan bagus gitu kan. Tapi kalau misalkan pakai imamah sendiri seperti orang di luar sana, pakai imamah sendiri, belajar sendiri, namanya Fikri, ngambil sanad dari mana? Dari Rasulullah. Kapan ketemunya Rasulullah? Maka kita ini di dalam pondok pesantren ini patut kita bersyukur. Satu, kita tidak dikasih pemikiran yang sesat. Ini pemikiran salafus soleh ini, masya Allah. Antum kira-kira kalau mau pergi ke kota Pontianak ada jalannya enggak? Ada jalurnya enggak? Ada. Kalau enggak lewat jalur bisa sampai enggak? Tak bisa. Kita ini alhamdulillah. Ini bukan mau promosi ya, alhamdulillah. Namanya para sadah, termasuk para asatis yang ngaji di dalwala, yang ngaji di pesantrennya atau ma'ahidnya para habaib seperti Ustaz Khalik ya, seperti para asatis yang lain. Alhamdulillah sanadnya itu nyambung. Kemana kita nyambungnya? Kita punya orang tua zaman dulu namanya Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. Imam Ahmad Al-Muhajir ini seorang wali, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, ahli dalam ilmu agama. Tapi karena melihat fitnah, itu di zaman itu ada namanya Syiah Qaramitah. Syiah Qaramitah, tahu Syiah enggak? Tahu Syiah enggak? Syiah itu temannya si B, si C, si D. Nah, itu Syiah namanya ya. Syiah itu kalau sholat itu pakai tisu di depannya. Ini taruh tisu sama dia tuh, ya. Kadang-kadang pakai Oreo, ya pakai batu ya, Oreo beb. Kadang-kadang pakai batu. Itu Syiah namanya, ya. Jadi ada Syiah Qaramitah. Dia mengambil mereka ini mencuri Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad ini selama 22 tahun hilang dari Ka'bah. 22 tahun Ka'bah tanpa Hajar Aswad. Takutlah Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa, takut, tidak mau kalau anak cucunya terkena fitnah. Pergilah akhirnya ke Mekah, sampai tiba di Madinah, diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke satu tempat namanya Hador. Itu artinya hadir, maut itu mati. Di tempat sana itu, di sana di Hadramut itu, antum tidak datang ke sana kecuali dengan niat mau jadi wali. Antum tidak datang ke Hadramut kalau mau jadi foto model tuh. Antum ke Hadramut harus siap untuk menanggung beban, untuk menanggung capek letihnya. Kita lihat sirah dzatiyahnya para salaf kita. Kita lihat bagaimana sirahnya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau ini gara-gara kena cacar fi riwayah, mata beliau itu diambil penglihatannya sama Allah. Tapi antum tahu, Imam Al-Haddad itu umur beliau 4 tahun, beliau sudah pergi ke Syi'ib, ke ujung-ujung kota. Beliau pergi ke lembah-lembah, ke wadi-wadi. Ngapain? Berkhulwat, bertahanus pada Allah Subhanahu wa taala. Umur 4 tahun. Sampai kata orang tuanya, Abdullah tarafak syuaya ala ibadatik. Ya Abdullah, ringankan dulu kamu punya ibadah. Kalau kita ibadahnya harus ditambah. Imam Abdullah Al-Haddad umur 4 tahun ibadahnya sudah kayak orang tua. Itu kita punya salaf, sanad kita nyambung ke sana. Bahkan antum sendiri tidak akan sampai kepada syarah Syama'il Muhammadiyah Al-Imam At-Taftazani kalau antum tidak lewat Imam Abdullah Al-Haddad. Makanya jangan suka, nih tolong hati-hati ya, jangan suka lah, naudzubillah, kita itu menganggap remeh para habaib. Ini kadang-kadang di luar sana ada yang seperti itu ya. Kita kasih tahu. Antum tahu Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, yang mensyarah siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Azhari dari Al-Azhar. Tapi kata Syekh Yasin, Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Makkawi, ana sudah baca di sahabatnya itu, sanad tertinggi dari Fathul Bari itu larinya ke Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Jadi para kiai yang ada di Indonesia ini, semua sanadnya tidak mungkin kecuali pasti melalui Ahlu Bait baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita patut merasa bersyukur dan beruntung kalau kita belajar dari Ahlu Bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini yang harus antum jadikan pedoman. Oh iya, sekarang saya berada. Syaban itu mengatakan Sidil Habib Umar itu adalah salah seorang wali kutub di zaman ini. Itu yang tidak ada sambungannya sama Alawiyin, Bib. Ahwal tuh, Bib. Itu Ahwal ngomong begitu. Doktor hadis, Bib. Doktor hadis. Bukan kita ngambil di jalan pendapatnya, ini doktor hadis. Ngomong ya, Habib Umar itu salah satu kutub di zaman ini. Wali kutub itu wali yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rahmat kemana saja beliau datang. Itu Sidil Habib Umar. Dan Sidil Habib Umar bisa seperti itu salah satunya karena kuatnya ta'alluq beliau dengan Siti Fatimah Zahra. Siti Fatimah Zahra itu nomor satu. Sidil Habib Umar itu Siti Fatimah itu nomor satu. Bib, kenapa kok Sidil Habib Umar cinta dengan Siti Fatimah Zahra? Karena Nabi saja mengatakan Fatimah bid'atun minni. Fatimah itu bongkahan dari saya. Kalau misalkan nih kita lihat masjid sempurna, kubahnya kita ambil sempurna enggak masjid? Tidak. Rasul seolah-olah hendak mengatakan bahwasanya tanpa Siti Fatimah tidaklah aku sempurna. Shallallahu ala Muhammad. Bahkan ada seorang syekh dari Sudan. Ini yang lucu nih Ustaz Khalik. Dia nih bukan Alawiyin, bukan habaib, syekh doktor dari Sudan. Dia mengarang manakib Siti Fatimah. Di manakibnya tersebut dia tulis bahwasannya Nabi SAW bermimpi bertemu malaikat Jibril. Oleh malaikat Jibril diberikan apel. Diberikan apa? Buah apel. Dicium baunya. Apelnya wangi sekali. Ini apel dari surga Muhammad, pemberian Allah padamu. Lalu bangun, tiba-tiba bau apelnya itu tercium dari mana kira-kira? Dari perutnya Siti Khadijah. Dari perutnya Ummana Khadijah Al-Kubra. Dan rumah tangga Rasul sama Siti Khadijah ini rumah tangga satu-satunya di dunia ini. Tidaklah ada rumah tangga melainkan pasti ada kerisauan, ada percekcokan, kecuali rumah tangga Nabi Muhammad SAW kepada Siti Khadijah. Rumah tangga Nabi SAW sama Siti Aisyah ada masalah. Rumah tangga Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali ada masalah. Rumah tangga para aulia dan ulama ada masalah. Semua ada masalah. Illa rumah tangganya Rasulullah dan Siti Khadijah. Tidaklah Nabi seumur hidup 25 tahun pernikahan dengan Siti Khadijah pernah meminta apapun. Tidak pernah. Nabi bilang saya haus, tidak pernah. Nabi bilang saya lapar, tidak pernah. Sebelum Nabi mengatakan apapun, itu minuman sudah ada. Sebelum Nabi bilang lapar, makanan sudah ada. Sebelum Nabi bilang haus, air putih sudah ada. Itu Siti Khadijah Al-Kubra. Di dalam perutnya beliau itu tercium bau apel surga itu. Tapi setelah Siti Fatimah lahir, bau apel itu pindah ke Siti Fatimah. Ini menunjukkan cintanya Allah dan cintanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Siti Fatimah Zahra. Bahkan ana bilang sama hari mana, seandainya ana punya anak 100, ana mau namakan semua anak-anak Fatimah. Semua anak-anak akan namakan Fatimah. Saking cintanya kepada Siti Fatimah. Sidil Habib Umar tuh cinta sekali dengan Siti Fatimah. Ini Masya Allah, ini ada kisah lah sama Habib Muhsin Ote, Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid. Itu guru Al-Fakir Habib. Guru Al-Fakir beliau itu. Beliau ini orang nomor satunya Sidil Habib Umar di Indonesia. Yang antum mungkin tidak pernah lihat, jarang. Kalau akhwal ngelihat Habib Muhsin jarang. Yang lihat kan Habib Fulan, Habib Alan, biasa ya. Kalau beliau kan jarang dilihat. Tapi sebenarnya Habib Umar datang ke Indonesia ini nafkahnya adalah nafkah dari Habib Muhsin. Kalau antum lihat Nabawi TV, yang punya Nabawi TV itu adalah Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid. Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid ini dekat sekali dengan Habib Umar. Yang ngajak Habib Lutfi bin Yahya dulu ke Tarim itu Habib Muhsin Ote. Yang mempertemukannya itu. Yang mempertemukan beliau berdua itu. Ini panjang kisahnya. Tapi akhirat itu apa? Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid ini supaya apa? Antum tahu kemuliaan zuriyah Rasulullah. Tolong anggap ini yang ngomong akhwal. Jangan antum anggap ana sayyid terus ana ngomong kayak ini. Ana ma'abghu hadzan minkum. Ma'abghu syai'an minkum ya. Bas ana adulukum ala khair wal barakah. Jadi Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid nih lagi jalan di depan raudhah. Tiba-tiba ada yang bisiki, salat 2 rakaat. Lagi tawaf di depan Ka'bah. Ada yang bisiki, mintalah sesuatu yang tidak pernah diminta siapapun. Mintalah sesuatu yang tidak pernah diminta siapapun di depan Ka'bah ini. Apa itu yang diminta Habib Muhsin? Mahabbah Fatimah.
Ada orang tawaf bilang, Allahumma rzuqni mahabbah Siti Fatimah. Nggak ada. Illa Ami Muhsin. Makanya dekat sekali dengan Sidil Habib Umar. Dan Siti Fatimah ini sayang sekali dengan orang yang sayang kepada cucunya. Kalau antum semua ta'zim sama Habib Toha, ta'zim sama Habib Abdurrahman, ta'zim sama ulama Rasulullah, karena mahabbah sama Siti Fatimah Az-Zahra, wabil khusus sama cucunya, insya Allah antum selamat dunia akhirat. Maka mahat yang barokah ini, mahat yang dipenuhi dengan rahmat ini, yang dipimpin oleh seorang mudir yang ceria. Ini jarang mudir kayak beliau nih. Mudir nih biasanya mondar mandir, ya kan? Mukanya serem, ya kan? Jidatnya ireng kan, gitu kan, Beb ya. Kalau beliau nih softo, raksi, rahat, ya kan? Ngezuatin. Datang ke sini ditawari zuat. Orang kalau datang ke sini kan biasalah ditawari makanan biasa, tawari minuman biasa, ya kan? Ini langsung ditawari zuat, cuma masya Allah. Ini Habib Z kok bisa tahan? Anda tidak paham ini apa sebabnya ini ya. Shallu ala Muhammad. Taib. Anda tidak lama-lama di sini karena mau ngobrol lagi sama Habib Toha. Anda mau ngasih antum ijazah aja. Yang pertama ijazah hadis musalsal bil awwaliyah. Apa? Al-musalsal bil awwaliyah. Hadis al-musalsal bil awwaliyah ini adalah hadis yang wajib dan menjadi tradisi orang-orang ahli hadis yang mau mengangkat murid. Jadi kalau tradisi ulama hadis itu tidak bisa dijadikan seorang murid itu ngaku murid kalau belum dapat hadis ijazah musalsal bil awwaliyah ini. Jadi kita dapat banyak sekali nih, baik dari Alawiyin ya seperti Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas, seperti Sidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf Bukit Duri. Kita dapat dari banyak lah. Dari Ami Muhsin juga dapat. Belum langsung dapat dari Sidil Habib Umar, nanti wasilahnya Habib Toha insyaallah ya. Kemudian banyaklah dari para habaib ya, dari para masyayikh, dari Masrawi, dari ulama Mesir, dari Makawi ulama Makkah, dari Madini ulama Madinah, dari Syami ulama Syam. Alhamdulillah kami dapat semua tuh ijazah-ijazah banyak ya. Bahkan kami mendapatkan alhamdulillah nih tahadus binikmah supaya nyemangati antum. Demi Allah ini supaya nyemangati antum. Jadi supaya antum semangat, tidak berhenti sampai di sini belajarnya. Ilmu itu luas, ilmu itu sangat luas. Al-Fakir punya seluruh ijazah kutub sebelum wafatnya Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, termasuk kutub sadah semuanya. Kalau kutub sadah dari Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Fakir dapat semuanya itu. Ini hadis musalsal bil awwaliyah. Bi asanidina al-muttasilah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qal, ikuti saya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama au yarhamkum man fis sama. Ajastukum bi, kalau anak bilang ajastukum jangan ajastukum, kebalik namanya, bilang qabilna. Ajastukum qabilna. Nah, tuh antum langsung nyambung. Ya, hadis musalsal bil awwaliyah, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama au yarhamkum man fis sama. Terus minta sama Habib Toha disuapin, minta sama Habib Abdurrahman disuapin. Para habaib ini yang nyuapi dua, ayah biologis dan ayah ideologis. Kami tidak perlu sanad di dalam talqim. Kenapa? Kami langsung disuapi oleh orang tua kami, langsung nyambung kepada Rasulullah. Tapi kami pun tetap meminta talqim kepada para masyayikh, karena dalam ilmu hadis itu paling bagus kita mengumpulkan sanad ali, sanad yang sama atau sanad nazil. Yang ali di atas kita, yang sama setara dengan kita, atau nazil di bawah kita. Jadi semakin banyak sanad dalam satu kitab tuh bagus. Antum misalkan nih dapat khulasatul madad nabawinya Habib Umar dari Habib Toha. Terus antum ketemu adik kelas antum yang dapat dari Habib lain, antum boleh minta sama dia meskipun Habib Toha lebih tinggi. Atau antum seandainya ketemu sama Habib Umar tetap istijazah sama Habib Toha. Menunjukkan kalau antum tuh memang peduli kepada masalah riwayat. Jadi jangan sombong, misalkan sanad ana nazil, ana sudah dapat sanad dari Habib Abdurrahman bin Syekh, ana enggak minta istijazah sama Habib Toha. Ini namanya sombong, kibir, enggak boleh begitu. Ya. Jadi antum mintalah disuapi Habib Toha. Kenapa? Karena Habib Toha, Habib Abdurrahman, para habaib termasuk Ustaz Abdul Khaliq,
Kita ini disuapi oleh orang-orang yang pernah disuapi, oleh orang-orang yang pernah disuapi, oleh orang yang pernah disuapi sampai kepada para sahabat, sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian punya anak keturunan nanti, ketika kalian suapkan ke mulut mereka, kalian mengatakan, "Nak, ayahmu ini tidak pernah disuapi Rasul, ayahmu ini tidak pernah makan dari tangannya Rasul, tapi ayahmu ini disuapi oleh zuriyah dan ulamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nyambung nak, nih nak, barokahnya Rasulullah sampai kepada kamu. Paham? Sallallahu alaihi Muhammad. Kedua, jangan pernah tinggal wirid. Di sini sudah yakin lah, 1000% anak yakin. Kalau sudah pegangannya Alawiyin, sudah insya Allah ya. Masalah rotib, hizib semua udah murtah, antum tenang antum di sini. Ya, lakukan saja apa yang sudah diijazakan, yang sudah ditartibkan itu lakukan saja sama antum sebaik-baiknya. Ingat, Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas mengatakan, rotibi hadza afdal min arba'ina farisan. Rotib yang saya tulis ini lebih utama dari 40 kesatria untuk menjaga kalian. Bahkan ada ijazah buat nambah bini, Beb. Ana dapat dari Habib Mahdi Muhammad Mahdi ya bin Syahab ini ya. Habib Mahdi bin Muhammad Syahab di mana? Di Palembang. Masya Allah, beliau bilang sama ana, baca Rotibul Atos 41 kali katanya. Wah, itu. Pernah ada seorang sayyid baru baca 17 kali, harim yang pertama datang, "Abang mau yang mana?" katanya begitu. Ya salam ya. Jadi antum tuh percaya saya dengan wirid lah ya. Percaya saya dengan wirid ya. Nyengar nyengir. Selesai dulu sekolahnya, baru mikirin zuatin deh ya. Kita yang sudah zuat aja kan susah lagi ya. Begitulah kira-kira ya. Jadi kalau ada hajat, ada apapun ya, sudah baca Rotibul Atos tawasulan, itu insya Allah bisa menjadi barokah. Jangan tertarik untuk yang aneh-aneh, belajar ilmu kanuragan lah apalah ya. Jangan tertarik untuk yang aneh-aneh. Udah antum belajar ilmu zahir dulu. Ingat, man hafizal mutun hazal funun. Siapa yang menghafalkan matan-matan itu dia akan menguasai daripada ilmu. Ini sekarang zaman sekarang dihafal bukan matan tapi mantan yang dihafal. Hafalkanlah matan tuh. Hafalin Zubat. Kemudian hafalkan lagi Imriti, hafalin lagi Fathul Qorib, hafalin lagi Takrib. Semua kitab-kitab tuh Aqidatul Awam, hafalkan dulu semua. Nanti antum dengan hafalan antum minta sama Allah, ya Allah, haki hadza ila Tarib, haki hadza ila Kahiro, ila Qahira, haki hadza ila mana? Ila kemana terserah antum. Yang penting antum sudah memenuhi haknya Allah di Mahad. Tidak mungkin Allah itu nyanyiakan antum. Antum hafal Fathul Qorib, hafal Takrib, hafal Aqidatul Awam, hafal Jauharatul Tauhid, hafal Zubat. Tidak mungkin Allah telantarkan antum. Beb, caranya bagaimana? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dulu Habib Tohani waktu kecilnya juga tidak mungkin punya pikiran ke Tarim. Ana dulu waktu kecil tidak mungkin punya pikiran ke Kairo, ke Al-Azhar. Habib Zaid dulu waktu kecilnya tidak mungkin punya pikiran bisa ke Dalwah. Habib Abdurrahman wa Ustadz Abdul Khaliq, semua kita itu kok bisa sampai dipertemukan sama orang-orang mulia? Tidak pernah punya pikiran itu. Tapi ingat, barokah sholawat orang tua kita, barokah fatihah orang tua kita, barokah mahabbah sama orang tua kita, insya Allah kita semua mendapatkan fauqa ma yuram, lebih baik daripada apa yang seharusnya. Astaudi'akumullah, saya titipkan antum semua kepada Allah, min ahlil khair insyaallah, min ahli ilm insyaallah, min ahli salah insyaallah, min ahli jannah insyaallah. La hadratir rasul wa Fatimah al-Batul wa jami' sadatina Ali Abi Alawi syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.